Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Wahyu Aji Fatma Dewi, bisa dipanggil dengan Bu Fatma. Bu Fatma adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Satyawacana yang ditempatkan magang di SD Negeri Cebongan 03. Hari ini, anak-anak kelas 5 akan belajar dengan Bu Fatma ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Ayo, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Jangan lupa absen ya. Absen bisa dilakukan dengan mengomentari video ini ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 5, yaitu hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, tujuan dari pembelajaran yaitu pertama, siswa dapat membuat tabel hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Yang kedua, siswa dapat membuat teks non-fiksi tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem. Dalam tujuan pembelajaran ini, nanti anak-anak akan menjawabnya atau mengerjakannya dalam LKPD 1 dan LKPD 2. Sebelumnya, apakah anak-anak masih ingat apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jenis-jenis ekosistem itu ada berapa sih? Pada pembelajaran kemarin, anak-anak sudah belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Ekosistem itu salah satunya ada ekosistem hutan hujan. Selanjutnya ada ekosistem padang rumput, dan ada juga ekosistem sungai dan ekosistem gurun. Nah, agar lebih jelasnya tentang apa sih ekosistem itu, mari kita membaca teks tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antar manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Jadi dari bacaan teks tadi bahwa makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Makhluk hidup satu dengan yang lainnya itu saling ketergantungan. Lihat pada rantai makanan yang ada dalam video, yaitu pertama, produsen. Produsen di sini yaitu rumput. Nah, tanaman rumput tidak bisa hidup tanpa adanya sinar matahari dan air dan tanah. Nah,
Apabila rumput itu sudah besar, akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu belalang. Dan belalang akan dimakan oleh konsumen dua, yaitu katak. Dan konsumen dua akan dimakan oleh konsumen tiga, yaitu katak dimakan oleh ular. Dan konsumen tiga dimakan oleh konsumen empat, ular yaitu dimakan oleh elang. Nah, setelah pada konsumen 4, elang akan terurai dengan jamur. Dan jamur akan kembali lagi menjadi tanah dan akan muncullah tumbuhan rumput lagi. Dan rantai makanan ini akan berproses terus-menerus. Konsumen 1 dimakan konsumen 2, konsumen 2 dimakan konsumen 3, konsumen 3 dimakan oleh konsumen 4. Dan konsumen 4 apabila mati akan terurai. Dilihat dari rantai makanan yang ada, maka hewan yang satu itu ketergantungan dengan hewan yang lainnya. Makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya saling ketergantungan. Tidak hanya hewan dengan hewan saja, tetapi juga bisa antara tumbuhan dengan hewan, hewan dengan manusia, atau manusia dengan tumbuhan. Nah, ketergantungan itu dinamakan oleh simbiosis. Apa sih simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk yang berbeda dan hubungannya itu sangat erat kaitannya. Di sini terdapat 3 simbiosis, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, dan yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Apa sih simbiosis mutualisme itu? Mari kita belajar bersama. Jenis-jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara burung jalak dan kerbau. Ada yang tahu mengapa hubungan antara burung jalak dan kerbau itu saling menguntungkan? Karena hubungan antara burung jalak dan kerbau, burung jalak itu memakan kutu dari kerbau dan kerbaunya diuntungkan dari burung jalak karena kutu-kutu yang terdapat pada badan kerbau akan hilang dan bersih. Jadi, burung jalak dan kerbau itu saling menguntungkan. Itu yang dinamakan dengan simbiosis mutualisme. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Apa sih simbiosis komensalisme itu? Yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Jadi, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya, pada hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis parasitisme itu? Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Kenapa pohon mangga dan benalu itu merupakan contoh dari simbiosis parasitisme? Ada yang tahu? Karena benalu itu hidup dengan pohon mangga. Gimana anak-anak, sudah paham kan?
dengan 3 jenis simbiosis: simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita membaca salah satu teks non-fiksi, yaitu tentang hubungan lebah dengan bunga. Mari kita baca bersama-sama ya. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada butik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Nah, hubungan antara lebah dan bunga ini merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Karena kenapa anak-anak? Karena lebah dan bunga saling diuntungkan. Nah, anak-anak, sekarang apakah teks non-fiksi itu? Nah, teks tadi itu adalah salah satu teks non-fiksi. Sekarang, apakah teks non-fiksi itu? Ada yang tahu? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada, atau suatu hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi, teks non-fiksi itu teks yang dituliskan atau yang dibuat dengan kenyataan yang ada, yang nyata, dan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan hubungan antara lebah dan bunga itu pada kenyataannya kan memang hubungan lebah dan bunga itu saling menguntungkan. Nah, karena anak-anak sudah belajar tentang jenis-jenis simbiosis, jenis-jenis ekosistem, dan tentang teks non-fiksi itu apa, anak-anak sudah paham kan? Jika anak-anak sudah mengetahui tentang pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak mengerjakan LKPD 1, yaitu buatlah teks non-fiksi tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem. Seperti contohnya tadi, anak-anak pada LKPD 1 ini membuat cerita. Salah satu cerita seperti contohnya tadi lebah dan bunga. Di situ dijelaskan bagaimana hubungan lebah dan bunga. Cerita teks non-fiksi tentang lebah dan bunga tadi bisa anak-anak lihat pada buku siswa halaman 86 ya. Dan apabila anak-anak sudah mengerjakan LKPD 1, selanjutnya anak-anak mengerjakan LKPD 2, yaitu silakan anak-anak lengkapi tabel di bawah ini. Contohnya, ekosistem hutan hujan, apa sih pengertiannya? Nah, anak-anak tuliskan. Terus, ekosistem sungai, apa sih pengertiannya? Dan seterusnya. Dan ekosistem hutan hujan itu apa sih fungsinya? Nah, silakan anak-anak lengkapi tabel di bawah ini ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai ya anak-anak. Ibu mau bertanya, apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Pada pagi hari ini kita sudah belajar
mengenai jenis-jenis ekosistem, yaitu ada ekosistem hutan hujan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem sungai. Dan kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis simbiosis, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasisitisme. Dan juga kita sudah belajar mengenai teks non-fiksi, yaitu teks yang dituliskan dengan adanya kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, dan teks itu tidak dibuat-buat, dituliskan sesuai dengan fakta yang ada dalam kehidupan. Nah, hari ini pembelajaran kita cukup sekian dulu ya anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa dengan Bu Fatma di lain hari ya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar.